Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas dua kaset debut album solois pria ternama Indonesia, yaitu Afgan dan Vidi. Ya, kedua solois pria ini kerap dibanding-bandingkan, baik secara personal ataupun secara profesional. Nah, kita akan bandingkan debut album mereka. Ya. Oke, for your information, dua kaset ini saya dapatkan di flea market atau pasar loak di hari yang berbeda. Yang saya dapatkan pertama kali itu adalah Vidi, ya, yang ini. Kemudian seminggu berikutnya Afgan. Kemudian terbesitlah di benak saya bagaimana kalau dua-duanya kita bandingkan debut albumnya, ya, seperti apa, dan ya, kita lihat nanti mana yang lebih powerful. Oke, kita mulai dari kaset yang ini dulu, kaset Vidi, ya. Vidi Aldiano. Vidi Aldiano ini lahirnya di Jakarta 23 September 1984 dan terlahir dengan nama Oxavia Aldiano, ya. Album-albumnya sudah banyak dan ini yang saya pegang adalah album debutnya Vidi Aldiano berjudul Pelangi di Malam Hari, ya. Album Pelangi di Malam Hari ini, ya, berisikan 11 lagu, ya. Nah, lagu yang menjadi lagu andalannya yaitu lagu Nuansa Bening. Nah, di sini ada tulisannya Nuansa Bening. Nuansa Bening ini adalah remake lagu terkenal milik Kinan Nasution, ya. Oke, sekarang kita lihat kasetnya seperti apa. Nah, di sini kasetnya, ini nama labelnya, ya, mungkin Suara Hati. Kemudian ada nama penyanyinya Vidi, Pelangi di Malam Hari. Ini side A-nya, ya. Kasetnya masih sangat bagus. Aku dapatkan ini di flea market atau pasar loak, tapi di lapak orang jual kaset, ya. Harganya kalau nggak salah 7.000, ya. Harganya 7.000. Nah, seperti ini kasetnya. Ini kaset pertama didapat, sebelum seminggu kemudian baru kaset Afgan, ya. Kasetnya masih sangat mulus seperti ini. Sekarang kita lihat artworknya. Selain Nuansa Bening, ya, Vidi juga meremake lagunya Sheila Majid, ya, diva Malaysia yang sangat terkenal. Kalau nggak salah lagunya Cinta Jangan Kau Pergi, ya. Oke, di sini ada side A-nya Nuansa Bening, kemudian Cinta Jangan Kau Pergi, Status Palsu, ya, ini lagu hit semua, ya, radio airplay. Kemudian Cemburu Menguras Hati dan Kisah Kita di side A-nya. Nah, ini dirilis tahun 2008 bersamaan juga dengan Afgan merilis album debutnya yang nanti kita bahas. Sedangkan side B-nya ada Pelangi di Malam Hari, ada Satu, Aku Terlena, Ku Nanti Candamu, dan Aku Bisa. Ya. Oke, kita lihat artworknya. Di sini ada gambar Vidi, ya, Pak Joshua Suherman ini, ya. Vidi dengan rambutnya seperti ini, yang mirip-mirip Justin Bieber. Mungkin tahun 2008, ya, Justin Bieber di puncak popularitas dan mode rambutnya banyak digandrungi anak-anak muda pada saat itu, ya, mungkin, ya. Nah, atasnya seperti ini. Di sini ada I thought writing a thanks
too will be such an easy job, but it isn't. Well, here it goes. Jadi ini ucapan-ucapan terima kasihnya. Kemudian ada gambar Vidi ya. Vidinya masih sangat lugu dan culun di sini ya. Oke. He's very young here. Nah, kemudian ada lirik lagunya Nuansa Bening ya. Cinta Jangan Kau Pergi ya. Cinta Jangan Kau Pergi ini ciptaan Rian Kyoto dan Balianto. Oke, ada juga gambar Vidi ya. Oke. Ternyata seperti ini ya. Artworknya kita lihat ada Vidi lagi ya, yang sedang duduk, sedang berdiri. Dari lagunya dengan nuansa ungu ya. Ini gambar Vidi lagi. Oke, kertasnya tebal, sangat bagus ya. Dan tidak ada coretan-coretan atau tulisan. Jadi mungkin ini belum pernah dibeli orang sebelumnya ya. Hanya dibuka segelnya untuk ngecek aja mungkin. Nah, ini gambar-gambar Vidi ya. Oke, sangat anak muda sekali. Kemudian ada kode RBT dan cara aktivasi. Ya, zaman itu ya, tahun 2008 masih orang masih berjualan, para operator seluler masih berjualan RBT ya, ring back tone. Oke. Nah, ini di debut albumnya Vidi mendapat sokongan besar dari orang-orang ini. Ada produser Lala Hamid, kemudian music directornya Tohpati ya. Kemudian studio for recording Suara Hati NPB Studio. Ya, oke. Jadi ada orang-orang besar di balik debut album ini ya. Jadi ya wajar sekali kalau album ini sukses besar dan membawa nama Vidi menjadi solois pria ya papan atas di Indonesia hingga saat ini. Oke. Nah, Vidi Aldiano ini juga pernah membawakan lagu yang diciptakan oleh Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oke, berarti SBY juga penggemar berat Vidi atau fansbase-nya biasanya menyebutnya Vidis ya. Nah, di tahun yang sama, tahun 2008 ada anak muda ganteng lainnya yang juga merilis debut album, yaitu Afgan. Nama lengkapnya yaitu Afgan Shahreza. Afgan ini lahirnya tanggal 27 Mei 1989. Selain penyanyi, Afgan juga ya sekali-sekali menjadi aktor di film. Oke. Nah, album debutnya Confession Number 1. Sini ada tulisannya Confession Number 1. Ada bonus Padamu Ku Bersujud. Ada single ya. Album ini dirilis tahun 2008, tepatnya Januari 2008. Ya, Afgan ini seperti yang saya bilang tadi sering dibanding-bandingkan dengan Vidi karena debut albumnya bersamaan dan juga ciri khasnya kalau aku bilang sih sebenarnya tidak sama ya, mereka punya ciri khas masing-masing. Tapi ya mungkin karena umur mereka tidak jauh berbeda, stylenya juga sama. Apalagi pada saat itu juga mode rambutnya juga sama ya. Oke, sekarang kita lihat kasetnya. Di depannya ada Afgan yang lagi duduk di kursi ya, warna merah. Kemudian judul albumnya Confession Number 1. Ya, ini music productionnya Wannabe Music Production. Harganya pada saat itu Rp20.000. Di belakangnya ada gambar Afgan yang sedang berjaket ya. Kalau Vidi tadi nuansanya bergembira, dia loncat-loncat seperti itu. Afgan ini image-nya dibuat sangat kalem ya. Jadi duduk kemudian berdiri seperti ini ya. Oke, kita lihat kasetnya.
Kasetnya ada namanya sini ya, bagus sekali. Afghan Confession Number 1. Ada bonusnya juga ditulis di sini. Bonus Padamu Ku Bersujud single. Tentu mungkin ini yang repackage ya, mungkin karena sebelumnya ada kemungkinan ya single Padamu Ku Bersujud ini tidak ada. Kemudian karena albumnya meledak maka dimasukkan ya, mungkin sekali seperti itu ya. Wannabe Music Production. Oke ya. Kaset ini aku beli dengan harga Rp10.000 ya di lapak penjual kaset. Ya, belinya agak mahal dari kaset VD karena belinya cuma satu pada saat itu ya. Jadi kalau belinya satu mungkin 10.000, tapi kalau belinya banyak atau dua bisa 15.000. Ya, seperti ini kasetnya sangat bagus, sudah dites. Oke. Sekarang lihat cover artnya. Nah, nih ya. Oh, dalamnya ada apa ini? Dalamnya ada J-Rock ya. Aku rasa ini dari kaset lain ya, kaset J-Rock ya. Tapi karena kasetnya mungkin tidak ada lagi dan dipikir oleh penjualnya ini milik kaset Afgan ini, jadi dimasukin. Padahal bukan. Ini J-Rock ini artis dari label Aquarius ya. Sedangkan Afgan ini dari Wannabe Production ya. Oke. Ya, nanti kita cari juga kaset J-Rock. Oke, nah seperti ini bentuknya. Padamu Ku Bersujud lagunya di side A, kemudian ada Tanpa Batas Waktu, agak kabur ya. Terima Kasih Cinta. Terima Kasih Cinta adalah single yang menjadi jagoan di album ini ya. Terima Kasih Cinta, kemudian ada Klise Entah Yang Ku Tahu Cinta Itu Indah featuring Nagita Slavina ya. Ada Nagita Slavina di sini, istrinya Raffi Ahmad. Hanya ada satu. Kemudian side 2-nya ada Betapa Aku Cinta Padamu. Betapa Aku Cinta Padamu mirip judul lagunya Siti Nurhaliza ya. Betapa Aku Cinta Padamu tapi itu ya. Kemudian ada Sadis. Sadis ini juga airplay-nya sangat bagus di radio dan sangat terkenal. Ada Shanti Lucy, ILU ya, mungkin I Love You maksudnya. Hilang Rasa, Biru, dan My Confession. Ada bonus tracknya. Bonusnya berarti ada dua, Padamu Ku Bersujud dan My Confession. Di sini juga ada RBT atau Ringback Tone ya. Oke, masih jadi jualannya operator seluler pada saat itu ya. Kita lihat ini Afgan ya, rambutnya tebal sekali ya, sangat Justin Bieber juga, sama seperti Vidi tadi. Model rambut seperti ini sangat terkenal sekali ya di tahun pertengahan dekade 2000-an ya. Oke, ada gambar Afgan, kemudian ada kata-katanya. Kertasnya sangat bagus ya, sangat baik, tidak ada coretan, seperti baru atau dibuka hanya untuk melihat apakah isinya bagus atau tidak ya. Belum ada yang memiliki. Nah, seperti ini ya. Oke, ada Afgan yang sedang seolah-olah berjalan di catwalk ini ya, pakai pleat shirt atau baju kotak-kotak ya. Kemudian Afgan di sini ada lagi, di sini juga ya. Kita lihat dukungan dari siapa saja yang membuat album ini menjadi album hits ya. Produsernya ada Tesi Jamalus ya. Kemudian produsernya Tesi DJ ya. Oke, kemudian ya, gambar-gambar Afgan ya secara horizontal di sini. Ya, ada kata-katanya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian di atas gambar ini ada lirik-lirik lagunya ya. Nah, Tanpa Batas Waktu, Padamu Ku Bersujud
Nah, album Afgan ini ya, album debut Afgan ini, Convention Number One, disokong atau didukung musisi-musisi besar ya. Di sini ada Fajar RJ Maringkar ya, yang dulu adalah personil Elemen. Elemen kan tahu kan, Elemen itu band terkenal di tahun atau pertengahan 2000-an ya. Kemudian ada Hari Budiman, Dedi Dukun, dan Dian Purnama Putra. Dan jangan lupa juga komposernya yaitu Baby Romeo. Jadi ini yang membuat album Afgan ini, album debut ini menjadi sangat powerful. Oke, di tahun 2009 Afgan mendapat penghargaan sebagai penyanyi pria terbaik di ajang musik Anugerah Musik Indonesia. Jadi tentu saja album ini menjadi sangat powerful sekali dan mengawali jejak musik Afgan di belantikan musik Indonesia. Kalau disuruh memilih antara Vidi dan Afgan ya, debut album ini, mana yang lebih powerful? Ya, dua-duanya sangat bagus sebenarnya dan sangat antusias disambut oleh masyarakat pada saat itu ya. Dan sama-sama laris, lagu-lagunya juga enak-enak. Vidi mengandalkan lagu remake Nuansa Bening dan Cinta Jangan Kau Pergi miliknya Sheila Majid ya. Jadi Vidi tampaknya main aman di sini di debut albumnya. Jadi dia meremake dua lagu terkenal ya, walaupun aransemennya jauh berbeda dari sebelumnya dan lebih enak dan lebih mudah, tapi menurutku ya remake ini lebih cari aman aja ya. Jadi dia tidak mau tidak mau beresiko gagal. Jadi paling tidak dengan meremake lagu-lagu lama ya, pendengar yang sudah berumur atau ya anak-anak muda yang pernah tahu lagu tersebut dari orang tuanya jadi kepincut juga ya mendengarkan lagu tersebut. Sedangkan debut album Afgan kalau menurutku ya secara personal ini ya lebih powerful karena didukung musisi-musisi besar yang dulu banyak mengorbitkan penyanyi-penyanyi yang berbakat. Ya tadi seperti saya bilang ada Dian Purnama Putra, kemudian ada Dedi Dukun, ya. Kemudian yang tidak kalah adalah sokongan dari Baby Romeo sebagai komposernya. Nah, jadi kalau secara personal ini personal preference ya, harus memilih debut album yang lebih powerful. Kalau menurutku adalah Afgan. Ya, kalau menurut kamu Vidi, that's okay ya, juga namanya personal preference, oke. Okay? Dua-duanya sangat bagus ya. Dua-duanya sangat powerful juga ya, tapi kalau menurutku yang lebih powerful Afgan. Oke. Ya, itu aja bahasan kita tentang Vidi dan Afgan ya, dua solois pria ternama Indonesia yang ciri khasnya suaranya vibra ya. Vibra Afgan lebih tebal, sedangkan Vidi lebih ke akrobatik, jadi dia ke R&B dan suaranya meliuk-liuk, sedangkan Afgan lebih ke vibra dan lagu-lagunya cenderung ballad. Oke. Ya, itu aja bahasan kita tentang Vidi dan Afgan. Kalau kamu punya saran atau kamu pernah punya kaset kemudian hilang dan berharap kamu temukan lagi, nanti kita cari dan kita bahas di sini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan dukung terus musik-musik Indonesia dan rilisan fisik tentu saja. Oke, see you in next video. Bye-bye.